Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Are you healthy? I hope you are always healthy. Students, today we will continue our study with a new material. What is it? Material here, we will talk about application letter. Do you know what is application letter? Okay, I will start from the word application. We know that applications comes from apply. If we look up a dictionary, apply has many meanings. One of its meaning, apply, is melamar. What does it mean melamar here? Apply here is melamar pekerjaan, not other. Bukan yang lain, bukan melamar pacar, bukan melamar seseorang, tetapi melamar pekerjaan. In other meaning, apply is menerapkan. We want to apply some things in our life, in our daily activities, in our study, and other meanings. Now we try to explain about what is application letter. Application letter is stand-alone documents you submit to potential employer to express your interest in an open positions. What does it mean? Apa itu artinya? Artinya adalah anak-anak bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah sebuah dokumen yang kamu kumpulkan, yang kamu serahkan kepada seorang pimpinan, di mana di situ kamu ingin mengekspresikan, ingin mengungkapkan apa tujuan kamu atau apa keinginan kamu terhadap suatu posisi yang telah dibuka atau sebuah posisi yang telah tersedia. The job application letter explains who you are as a professional and an individual. Di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, kamu harus menjelaskan siapakah diri kamu, baik secara profesional, secara potensi apa yang kamu punya, ataupun kamu harus menjelaskan secara individu. Individu sini adalah kepribadian kamu, etika kamu, ya, itu adalah harus diungkapkan dalam sebuah surat pekerjaan yang ingin kamu serahkan kepada sebuah perusahaan. It should highlight your achievements, skills, experiences, and qualification to get the attentions of the hiring manager or recruiter responsible for reviewing applications. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu juga anak-anak, biar surat pekerjaan kamu itu, biar lamaran kamu itu diterima oleh sebuah perusahaan atau oleh sebuah pimpinan sebuah perusahaan, maka di situ kamu harus mencantumkan, harus menjelaskan kemampuan-kemampuan apa saja yang kamu miliki, pencapaian-pencapaian apa saja sudah kamu dapatkan, keterampilan-keterampilan apa yang kamu punya, pengalaman apa yang kamu punya, dan kualifikasi apa saja yang sudah kamu dapatkan. Nah, itu harus kamu jabarkan di dalam surat lamaran pekerjaan itu, sehingga
itu adalah apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu paparkan di situ, dari achievement yang sudah kamu masukkan, skills yang kamu ceritakan, experience dan qualification, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang manajer atau seorang yang merekrut atau yang bertanggung jawab akan penerimaan para pelamar pekerjaan. Salutation. Anak-anak, salutation ini adalah sebuah pembuka surat, ya, atau kita juga bisa istilah lain, the salutation here is a greeting, ya, atau kita mengucapkan salam. Ya, jadi dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu anak-anak harus ada salutationnya. Ya, nah salutation di sini ada berbagai macam cara untuk kita membuat salutation. Ya, ada yang menggunakan dear sir or madam. Kapan kita menggunakan dear sir or madam? Ya, itu tadi anak-anak seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kalau kita ingin melamar pekerjaan di pabrik ciwi, kita tidak tahu nama siapa sih, nama pimpinan pabrik ciwi itu siapa sih, nama HRD-nya siapa sih, nama manajernya atau direkturnya, ya. Kalau seperti itu anak-anak, so we should write in the salutation using dear sir or madam. Dan jangan lupa setelah dear sir or madam harus ada tanda koma, jangan sampai tidak. Ya. Kalau kalian sampai tidak menulis koma, maka itu akan mengurangi nilai yang akan kalian dapatkan. Okay, the next steps. The other salutation that we should write if we know the names of the employer of the company, ya. Kalau kita tahu nama dari seorang manajer atau direktur atau HRD-nya dari sebuah perusahaan, so we must use dear Mr. bla bla bla, ya. Kalau kita tahu, maka kita tidak boleh menggunakan dear sir or dear madam, but we use dear Mr. bla bla bla. Bla bla bla-nya di sini adalah nama akhir dari pimpinan yang ada dalam perusahaan tersebut. For instance, the name of the employer of TV, for example, John Smith, for example. So, in the salutation we use write dear Mr. Smith, ya. Tidak boleh menggunakan John atau dua-duanya dear Mr. John Smith, tidak boleh. But we must use the last name of the employer of the company. Tetapi yang harus kita tuliskan adalah nama akhir dari pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian harus juga ada komanya. You understand? Okay, we continue to next. Okay, the next steps that we should write when we write an application letter is the body of the letter. This steps is a very important things when we write an application letter. In the body of the letter, the students, there are many contents, many of the body of the letter. The first thing that we must write in the body of the letter is the introduction of the letter. Anak-anak, pertama sekali yang harus kita tulis ketika kita membuat the body of the letter adalah introduction atau pendahulu dari sebuah surat. What should we write in the introduction of the letter? Apa yang harus kita tuliskan ketika kita membuat atau menulis the introduction of the letter? The first thing that we must write is what kinds of job that we want to apply for, yaitu kita menuliskan di situ pekerjaan apa yang akan kita lamar. Lah kita di paragraf ini kita harus menuliskan pekerjaan apa atau posisi apa yang kita lamar. Juga di sini kita harus menjelaskan dari manakah kita informasi itu. Adanya lowongan pekerjaan itu kita dapat informasi dari mana? Dari koran kah? Dari majalah kah?
Atau bisa juga source-nya atau sumber dari informasi itu tidak harus dari media, bisa juga dari seseorang, dari tetangga, dari guru, dari dosen, dari bapak, dari saudara. Itu juga adalah merupakan sumber atau the source of the information. Ya, jadi informasi di sini tidak harus dari media, tidak harus dari koran, tidak harus dari majalah, tidak harus dari internet atau sumber-sumber yang lainnya. And the next steps that we must contain in the introduction of the letter is the reasons why we choose the job. Dan dalam introduction of the letter di sini anak-anak kita juga harus menulis kenapa sih kita kok tertarik dengan pekerjaan itu. Di sini ada what is it? Short brief ya, atau penjelasan pendek tentang kenapa kita tertarik, kenapa kita harus melamar pekerjaan itu. Itu kita jelaskan sedikit tentang alasan kita. Ya, jadi di sini adalah yang ada dalam the body of the letter ini adalah satu, posisi pekerjaan apa yang akan kita lamar, ya, dan yang kedua adalah source ya atau sumber informasi yang menjelaskan tentang adanya pekerjaan, adanya lowongan pekerjaan itu, dan yang ketiga adalah memberi sedikit alasan tentang kenapa kamu kok memilih pekerjaan itu, kenapa kamu kok merasa cocok dengan pekerjaan itu. Ya, apakah karena kamu punya pengalaman ataukah karena ijazah kamu sesuai dengan pekerjaan itu, ya, atau karena karena kamu tertarik aja dengan pekerjaan itu. Ya. Ini adalah yang harus kita tuliskan pada the introduction of the letter. Pada paragraf berikutnya anak-anak, yaitu pada paragraf kedua, itu adalah the content of the letter. Ya, anak-anak, the content of the letter ini bisa kadang-kadang bisa karena kamu pengalamannya banyak, karena kualifikasimu juga banyak, ya, karena achievementnya juga banyak, ya, maka di the content of the letter di sini boleh terdiri dari 2 paragraf, 3 paragraf, itu tergantung dari itu tadi kualifikasi, skill, experience atau achievement yang kamu punya. Ya, jadi pada the content of the letter, ya, atau pada paragraf kedua ini kamu disitu menjabarkan who you are, siapa kamu, and then what is your graduations, and what is your skills, what is your experience, what is your achievements. Lah anak-anak, pada paragraf kedua ini adalah sangat penting sekali bagi seorang pelamar untuk mengungkapkan semua kualifikasi yang punya, semua skill yang dia punya, dan semua experience atau pengalaman yang pernah dia alami, ataupun pencapaian yang sudah pernah dia terima. Semakin banyak kualifikasi yang bisa kamu jelaskan pada paragraf kedua ini, semakin banyak skill yang bisa kamu ungkapkan pada paragraf kedua ini, semakin banyak experience maupun pencapaian yang sudah pernah kamu dapatkan, maka saya yakin ya seorang pelamar tersebut pasti akan bisa diterima. Dan jangan lupa anak-anak, pada the content of the letter di sini harus mencakup semua requirement atau persyaratan yang diminta oleh sebuah perusahaan, ya, agar kamu bisa diterima. Suatu contoh, kalau misalkan di situ ada lowongan pekerjaan, persyaratannya adalah di situ menyebutkan bahwa persyaratan agar kamu bisa diterima di sebuah perusahaan, bahwa pendidikan kamu harus seorang insinyur, kamu harus mempunyai pengalaman dalam bidang mesin, misalkan sudah mempunyai pengalaman selama 2 tahun, ya. Terus kamu juga harus bisa menguasai
bahasa Inggris, baik secara tulis maupun secara oral, secara lesan, atau bisa berbicara bahasa Inggris, atau juga perusahaan itu mensyaratkan seorang pelamar pekerjaan ini menguasai komputer. Nah, ini anak-anak. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah job vacancy atau lowongan pekerjaan di mana dalam job vacancy di situ memberikan banyak sekali persyaratan, ya, maka ketika kamu itu bisa memenuhi semua persyaratan yang ada dalam job vacancy itu, maka semuanya harus kamu tuangkan dalam paragraf 2 atau dalam paragraf 3. Kalau misalkan di situ tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kualifikasi kamu itu banyak, kamu mempunyai ijazah sarjana, kamu mempunyai ijazah S2, terus kamu juga pernah mengikuti kursus komputer, kamu pernah mengikuti kursus bahasa Inggris dan seterusnya, itu harus kamu tuangkan di situ. Kemudian skill apa saja yang kamu punya itu harus juga dituangkan di situ. Semakin kamu bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan, apalagi ditambah dengan skill atau experience yang kamu punya di luar apa yang disyaratkan di situ, maka semakin besar peluang kamu untuk bisa diterima di sebuah perusahaan. Selanjutnya anak-anak, pada the body of the letter itu adalah the closing of the letter. Apakah isi dari closing anak-anak setelah kita ungkapkan apa itu pekerjaan apa yang ingin kamu lamar, pendidikan apa yang kamu punya, sesuai enggak dengan persyaratan yang diminta oleh sebuah job vacancy atau yang diiklankan di situ, ya, kamu mengungkapkan skill yang punya, experience dan achievement yang kamu punya, ya, maka semuanya itu akan ditutup dengan sebuah closing of the letter, ya. Pada the closing of the letter di sini isinya apa? Yaitu salah satunya adalah appreciation, di mana di sini kamu mengucapkan sebuah apresiasi atau ungkapan dan terima kasih kepada manajer atau kepada direktur atau kepada recruiter dari sebuah penerima pelamar pekerjaan, ya, karena secara tidak langsung ketika mereka itu membaca surat lamaran pekerjaan kamu, mereka itu sudah meluangkan waktunya untuk membaca surat kamu. Oleh karena itu, pada penutup dari surat itu kamu harus memberikan apresiasi kepada mereka, ya, bahwa terima kasih kepada mereka karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk membaca surat kamu. Dan juga jangan lupa kamu juga di sini pada closing letter di sini adalah kamu berharap bahwa kamu itu akan segera dipanggil untuk interview, atau paling tidak kamu akan meminta kepada perusahaan itu agar kamu segera bisa dipanggil untuk memberikan klarifikasi lebih jauh tentang skill-skill kamu apa saja yang kamu punya, ya, yang mungkin tidak bisa kamu tuangkan di dalam surat lamaran pekerjaan itu, ya, itu adalah harus nanti adalah dituangkan juga di dalam the closing of the letter. Jadi kamu di situ pada the closing of the letter kamu minta akan segera bisa dipanggil oleh the higher of the company. Sekarang tahap yang terakhir dalam penulisan. The last step of the application letter is a complimentary closing. What is the context of complementary closings here? There are two kinds of complementary closing that we can use when we write an application letter. Those are your faithfully and your sincerely. Anak-anak, pada complementary closing di sini ini ada dua cara, ya, atau mungkin nanti kamu bisa menemukan berbagai macam cara, tapi jangan lupa di situ pasti ada aturan-aturannya, ya. Yang paling sering dipakai adalah your faithfully. Kapankah kita menggunakan your faithfully, ya?
kalau kita tidak tahu siapakah nama, who is the name of the employer of the company, who is the manager of the company, or who is the hiring of the company, so we use a complementary here using your faithfully. But if we know the name of the employer, if we know the recruiters of the applications, or we know the names of the hiring or the manager of the company, so we use your sincerely. Ya. Jadi ini adalah dua complementary clause, ini adalah yang paling sering dipakai, yang paling umum dipakai dalam application letter. Setelah itu anak-anak, setelah kita menuliskan your faithfully atau your sincerely, diikuti dengan tanda tangan. Ya, tanda tangan itu harus ada, jangan sampai kita menulis application letter itu tanpa pakai tanda tangan. Ya, kalau tanpa tanda tangan mungkin itu dikiranya itu adalah surat lamaran abal-abalan. Ya, and then the last things we write our clear name. Ya, setelah itu adalah setelah tanda tangan diikuti dengan nama kita, ya, nama jelas kita, ya, dan nama jelas itu harus sempurna anak namanya. Jangan kamu tuliskan nama panggilannya aja, nggak boleh, ya, tetapi harus nama seperti yang ada dalam ijazah, seperti yang ada dalam KTP. Ya, itu adalah cara kita menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, anak-anak kadang-kadang untuk meyakinkan pada seorang manajer atau seorang direktur sebuah perusahaan, kadang-kadang itu kita menambahkan beberapa data. Data apa sajakah yang bisa kita masukkan dalam surat lamaran pekerjaan? Yaitu sometimes we include our curriculum vitae. Ya, curriculum vitae atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan riwayat hidup. Ya, di situ kamu menuangkan your name, ya, your age, ya, your study, ya, and then maybe you also write your experience, your skills in your curriculum vitae. Kemudian kamu juga misalkan kamu di situ menyertakan fotokopi KTP, ya, atau juga kamu menyertakan sertifikat-sertifikat yang pernah kamu dapatkan, ya, bukan hanya ijazah saja, fotokopi ijazah saja, tetapi kamu juga misalkan kamu pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris, pelatihan manajemen dan seterusnya, itu bisa juga kamu sertakan dalam lampiran, ya. Juga kamu bisa juga dalam additional data di sini kamu menyertakan foto kamu yang terbaru, ya. Lain yang terakhir adalah recommendation. Anak-anak, recommendation ini adalah sangat menguatkan surat lamaran pekerjaan kita, ya. Kalau misalkan ada rekomendasi, tentunya kalau kita dapat rekomendasi itu adalah yang tanda tangan di situ adalah pasti orang yang sudah pengalaman atau seorang manajer di perusahaan mana, ya, atau dia mempunyai status yang tinggi di perusahaan yang kamu lamar, ya. Itu adalah, maka surat rekomendasi ini adalah sangat penting dan sangat membantu terhadap surat lamaran pekerjaan itu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan yang seperti apakah sih sebetulnya surat lamaran pekerjaan yang harus kita tulis kalau kita ingin melamar sebuah pekerjaan. Okay, students, this is the example of an application letter. Anak-anak, ini adalah contoh dari sebuah surat lamaran pekerjaan, ya. As I said, yet when we write an application letter, it should start by heading, ya, harus diawali dengan heading dulu. Headingnya adalah berupa our full names and then followed by our address and our email,
and then followed by the date when we write in the letter, ya, and then followed by the addressee, ya, diikuti dengan setelah tanggal kita tulis the addressee-nya, ya. If we know the name of the company, so we write the name of the company first. I mean that the name of the employer, yeah. But if you don't know the name of the employer, so we just write the name of the company and then followed by its address, ya. Jadi kalau kita tahu siapa nama pemimpinnya, siapa nama direkturnya, kita tulis dulu nama pemimpinnya atau direkturnya. Kalau kita tidak tahu, maka cukup kita tulis nama perusahaannya, kemudian diikuti dengan alamatnya. And then we write the salutations, ya. Kita tulis salutationnya atau salam pembukanya, ya. And don't forget that if we don't know the name of the hiring or the employer of the company, so we just use dear sir or dear madam, ya, and followed by comma, ya. Kalau kita tidak tahu siapa nama pemimpinnya, siapa nama direkturnya, maka kita cukup menulis dengan dear sir or dear madam, kemudian diikuti oleh koma. But if we know the name of the employer of the company, or we know the name of the manager of the company, so we must use dear Mr. or dear Mrs. or dear Miss and followed by her or his last name, ya. Tetapi kalau kita tahu siapa nama manajernya perusahaan itu, maka kita menggunakan dear Mr. atau dear Miss yang diikuti dengan nama terakhirnya, ya. And then after we write the salutations, so we make the body of the letter, ya. Setelah itu diikuti the body of the letter. Jangan lupa pada the letter always start with introduction of the letter, which consists of what position that we want to apply for, and where did we get the information, ya, and then why we choose the positions, ya. Jadi pada the body di sini, ya, jangan lupa diawali dengan paragraf pertama yang mana isinya di situ adalah pekerjaan apa yang kamu lamar, kamu informasinya dari mana, ya, kemudian kan kamu merasa cocok, karena apa kamu memilih pekerjaan itu, and then followed by the second paragraph, which consists of you tell about your skills, your experience, your achievements, your qualifications, and so on, ya. Jadi pada paragraf berikutnya ini kamu bicarakan tentang kualifikasi kamu, skill kamu, experience kamu, dan achievement kamu yang sudah kamu dapatkan, ya. And then followed by the closings of the letter, yaitu di mana kamu di situ memberikan sebuah apresiasi atau penghargaan atas kesediaan waktu si manajer, si direktur karena telah membaca surat kamu dan kamu mengucapkan terima kasih, ya, dan kamu mengungkapkan juga harapanmu untuk segera dipanggil, ya, untuk interview dan seterusnya. Kemudian pada akhir surat ini di sini adalah complementary closings, yaitu di situ ada kamu boleh menggunakan your sincerely atau boleh juga menggunakan your faithfully, ya, tergantung dari apakah tahu siapa nama direkturnya dan seterusnya, ya. Kemudian diikuti oleh tanda tangan dan nama jelas kamu, ya. Kalau kamu misalkan ingin di situ menambahkan data-data kamu, maka kamu boleh di situ kamu tuliskan, tidak hanya tulisan aja loh, ya. Kalau kamu sudah misalkan di situ close, ya, atau kalau kamu sudah bilang I enclose our curriculum vitae, our copy of ID card dan seterusnya, berarti dalam surat lamaran kamu di situ harus kamu sertakan apa yang sudah kamu tulis di situ. Berarti harus ada kurikulum vitae-nya, ada foto, ada rekomendasi atau foto kamu yang tepat dan seterusnya, ya. Oke.
Okay, Nana, itulah penjelasan Ibu tentang application letter. Ya, if there is something, if you don't understand, so you can contact me or you can send your message to me. Ya, okay. Thank you very much your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.